Halo, perkenalkan nama aku Rohana Arminta Cecilia Purba dengan yang 23168. Hari ini aku akan membawakan materi tentang prinsip kepemimpinan di dalam Alkitab. Seperti yang sebelumnya aku jelaskan tentang kepemimpinan hamba, di prinsip kali ini ada beberapa prinsip yang harus dipunyai seorang pemimpin sebagai dasar kepemimpinan. Yang pertama yaitu integritas. Integritas itu biasanya jadi dasar kepemimpinan karena seorang pemimpin harus memiliki eh, sifat atau bisa bertindak dengan jujur, konsisten antara kata dan perbuatan. Jadi bukan hanya dengan kata-kata doang. Beberapa tokoh kita pun dapat kita lihat dengan integritasnya sebagai pemimpin. Kita bisa melihat kisah Nuh, kisah Ayub, Zakheus, dan sebuah kepemimpinan itu harus memiliki visi misi yang efektif dan mempunyai tujuan untuk memberi makna kepada orang-orang, inspirasi dan arahan. Sebagai contoh juga kita bisa melihat dalam kisah Musa, Musa yang diperintahkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan tanah Mesir. eh, itu juga menjadi contoh integritas itu sendiri. Selain itu, yang harus yang menjadi prinsip dalam kepemimpinan yaitu kasih sayang dan kebaikan. Untuk dapat membangun loyalitas antara pemimpin dan orang-orangnya, dapat kita lihat dengan tindakan Yesus yang memberi makan 5.000 orang, atau perumpamaan domba yang hilang. Dan prinsip lainnya itu seorang pemimpin harus memiliki kerendahan hati sebagai pelayan dan tidak hanya mengandalkan dirinya sendiri dan mengandalkan Tuhan. Pemimpin juga harus melibatkan tim tim-tim yang mendukung sebuah kepemimpinan itu dan memberi sebagai pemimpin juga harus memberikan penghargaan yang tulus, terbuka menerima masukan, dan komunikasi yang terbuka dan jelas. Bahkan harus memiliki komunikasi yang teratur juga diperlukan, seperti yang dilakukan oleh Musa, Daud, dan Yesus melalui pertemuan dan surat menyurat. Di dalam 1 Korintus 3:8 eh, tertulis tentang penerimaan upah sesuai pekerjaannya, yang mengembangkan tim dimulai dengan pemilihan anggota yang bijaksana melalui doa dan kearifannya. Dapat dicontohkan ketika Yesus memilih murid-muridnya dan dapat membangun solidaritas serta memanfaatkan kekuatan bersama sambil mengolah tantangan yang akan dihadapi untuk membangun integritas itu sendiri. Dan keberanian menjadi perubahan ketika pemimpin berani mengambil resiko demi kebaikan atau misi. Dapat dicontohkan dengan kisah Yosua menaklukkan Yeriko dan Paulus mendukung Timotius yang masih muda. Eh, di dalam prinsip kepemimpinan juga keadilan itu harus harus ditegakkan tanpa pilih kasih, tanpa pandang orang, tanpa melihat oh itu mah teman aku atau oh itu mah saudara aku. Supaya tercipta sistem sistem untuk saling mempercayai pemimpin
orang-orang kepada pemimpinnya lah ya. Itu juga dapat kita lihat sebagai contoh dari Raja Yosafat dengan mendirikan pengadilan yang adil dan pengembangan pemimpin generasi melalui mentorship atau tantangan nyata seperti yang dilakukan Musa kepada Yosua dan Yesus kepada murid-muridnya juga, dan memastikan kesinambungan kepemimpinan dengan orang-orangnya. Dan dengan prinsip-prinsip yang ada, integritas bisa menciptakan kepercayaan juga dari orang-orang terhadap pemimpinnya, dari visi yang memberikan arahan, kerendahan hati, kerendahan hati seorang pemimpin. Dan dalam kisah-kisah Alkitab juga menjadi teladan itu dari Musa, Paulus, Zakheus, Ayub, yang menunjukkan prinsip-prinsip itu yang tidak hanya relevan secara keagamaan, tapi juga tentang praktisnya, tentang prakteknya. Dan dalam kehidupan sehari-hari juga kita dapat melihat dengan konteks organisasi lah, apalagi di kampus ya, dengan menerapkan integritas, kasih, kerendah hatian, komunikasi yang baik, terbuka, manajemen kinerja sama yang baik, pengembangan tim, itu dapat membuat integritas itu berjalan dengan baik dan bermakna bagi seorang pemimpin itu sendiri. Sekian penjelasan materi kali ini. Terima kasih. Shalom.